Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Putransas dan dengan NIM 230903101039, saya dari kelas H1. Izin akan mempresentasikan terkait PMK terbaru pemeriksaan pajak, terkait apa saja yang berubah dan dampaknya bagi wajib pajak. Nah, di sini agenda kita itu dari ketentuan umum pemeriksaan, lalu ada kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan, standar dari pemeriksaan, dan jangka waktu pemeriksaan. Untuk yang pertama itu ketentuan umum pemeriksaan. Jadi ketentuan pertama dari pengertian pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Jadi pemeriksaan pajak ini digunakan untuk mencari atau mengolah data atau keterangan yang ada secara objektif dan netral yang didasari oleh suatu standar pemeriksaan. Nah, memeriksa pajak ini biasanya berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu ada dua jenis, yaitu pemeriksaan bukti permulaan dan pemeriksaan ulang, di mana pemeriksaan bukti permulaan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak bumi bangunan dan bangunan dari hasil pemeriksaan sebelumnya yang telah dilakukan untuk jenis pajak dan masa pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama. Jadi, sebagai contoh, ketika pemeriksaan bukti permulaan telah selesai dan muncul surat ketetapan pajak, namun kemudian dilakukanlah pemeriksaan kembali atau pemeriksaan ulang di jenis dan waktu atau periode yang sama. Lalu yang kedua adalah kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Berdasarkan pasal 29 ayat 1 KUP, Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dari sini dapat diketahui bahwa tujuan pemeriksaan itu ada dua, yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Nah, dari ruang lingkup pemeriksaan sendiri itu dapat meliputi satu atau beberapa atau bahkan seluruh jenis pajak untuk satu atau beberapa masa pajak dan bagian tahun pajak atau tahun pajak atau satu atau beberapa objek pajak. Jadi ruang lingkup ini bergantung dari kebutuhan pemeriksaan pajak itu sendiri. Apakah hanya butuh satu atau beberapa saja atau bahkan seluruh dari jenis pajak. Nah, ruang lingkup pemeriksaan itu terbagi menjadi sekitar 8 objek pemeriksaan, di mana yang pertama adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, bea materai, pajak bumi bangunan dan bangunan atau PBB, pajak penjualan, pajak karbon, dan pajak lainnya yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tipe-tipe dari pemeriksaan sendiri ada 3 jenis, yaitu pemeriksaan lengkap, yang dimana pemeriksaan lengkap ini menguji seluruh pos dalam surat pemberitahuan secara mendalam. Sebagai contoh, contohnya dalam SPT PPH, maka yang diuji dalam pemeriksaan lengkap ini adalah dapat PPh pasal 21, 22, 23, atau misal jika ada kredit pajak PPh pasal 25 atau PPh final, PPh pasal 4 ayat 2, dan lain sebagainya. Namun yang ketika kalau pemeriksaan terfokus itu hanya menguji satu atau beberapa pos dalam SPT secara mendalam. Misalnya pada kasus yang sama SPT PPH, maka yang diuji hanya bisa
SPT PPh pasal 21 saja atau beberapa pos seperti SPT PPh pasal 21 dan SPT PPh pasal 4 ayat 2 saja. Lalu pemeriksaan spesifik, di mana pemeriksaan ini dilakukan secara sederhana pada satu atau beberapa pos tertentu saja. Jadi kalau dua pemeriksaan sebelumnya itu dilakukan secara mendalam, tapi kalau pemeriksaan spesifik itu hanya dilakukan secara sederhana saja. Dan biasanya misalnya contohnya pada SPT PPh pasal 21 saja. Lalu dari kriteria pemeriksaan itu ada untuk menguji kepatuhan, untuk tujuan lain dan untuk tujuan lain seperti dalam tujuan pemeriksaan tadi. Nah, untuk kriteria untuk menguji kepatuhan itu bisa dari pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, penyampaian SPT yang menyatakan lebih bayar atau rugi, wajib pajak yang terlilit pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan, misalnya dari pencatatan ke pembukuan atau tahun buku dari Januari sampai Desember menjadi Juli sampai Juni. Wajib pajak yang melakukan penggabungan, pelebaran, pemekaran, likuidasi, pembubaran, dan akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Lalu ada pengusaha kena pajak yang tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau ekspor barang BKP atau JKP dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan. Wajib pajak terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan risiko kepatuhan wajib pajak berdasarkan data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Wajib pajak tidak menyampaikan SPOP dan terdapat indikasi jumlah PBB yang terutang lebih besar daripada yang dihitung dengan SPOP. Lalu untuk tujuan lain sebenarnya ada banyak, ya, saya sebut yang tujuan lain yang pertama saja, yaitu pembayaran NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan PKP secara jabatan, pencapaian pengukuhan pengusaha kena pajak, pendaftaran OPPBB secara jabatan, pencabutan surat keterangan terdaftar objek PBB, penyelesaian keberatan, pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN, mencocokkan data dan atau alat keterangan, penentuan wajib pajak yang berlokasi di daerah terpencil, penetapan wajib pajak pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu. Lalu ada juga penentuan suatu atau lebih tempat terutang PPN, penyelesaian penagihan pajak, penentuan saat mulai operasi atau berproduksi komersial sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. Lalu ada juga penambahan jangka waktu kompensasi kerugian, pemberian tukar informasi berdasarkan perjanjian internasional, lalu penyelesaian prosedur persetujuan bersama, penyelesaian permohonan kesepakatan harga transfer atau transfer pricing, pengujian kepatuhan atas pelaksanaan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan, penetapan besarnya biaya pada tahanan eksplorasi, pelaksanaan pemeriksaan fisik dalam rangka pemberian endorsement dari tempat lain dalam daerah pabean di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, pengumpulan atau perolehan data dalam rangka perluasan bisnis basis data perpajakan, pengujian pihak lain atas pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 32A Undang-Undang KUP, pengujian fasilitas perpajakan yang telah diberikan, dan atau kriteria lainnya yang dilaksanakan ketentuan peraturan perundang di bidang perpajakan. Lalu yang ketiga adalah standar pemeriksaan. Jadi standar pemeriksaan itu terbagi menjadi 3, yaitu standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Pada standar umum perlu diketahui bahwa pemeriksa pajak harus mendapatkan pendidikan dan atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Jadi, seperti yang diketahui bahwa pemeriksa pajak kan berasal dari pegawai negeri sipil DJP yang ditunjuk karena memiliki keahlian khusus. Nah, keahlian khusus ini dapat berupa pendidikan yang memadai atau pelatihan teknis yang cukup. Sebagai contoh, Fiskus yang melakukan pelatihan terkait pemeriksaan pajak kurang lebih selama 2 bulan atau lebih. Lalu untuk standar umum yang kedua adalah pemeriksa pajak harus memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas. Yang artinya dalam melaksanakan tugas pemeriksa pajak itu harus bersikap netral atau tidak berpihak pada salah satu sisi. Lalu yang selanjutnya adalah terkait standar dari pelaksanaan. Yang pertama adalah persiapan yang dilakukan itu harus sesuai dengan tujuan pemeriksaan.
Lalu yang kedua adalah pengujiannya itu harus memiliki metode dan teknik yang pemeriksaan yang sesuai juga dan memadai. Yang ketiga adalah hasil temuan berdasarkan bukti yang kuat dan berkaitan setelah berlandas. Hasil temuan yang didapat dari pemeriksaan itu harus berdasarkan bukti yang kuat serta memiliki keterkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Lalu yang keempat adalah pelaksanaan itu dapat dilakukan di kantor DJP atau di daerah di tempat tinggal atau tempat usaha atau tempat kedudukan wajib pajak atau tempat objek pajak PBB atau tempat lain yang memiliki kaitan dengan dilakukannya pemeriksaan pajak dan secara objektif pemeriksa pajak itu menganggap lokasi tersebut diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Lalu yang terakhir adalah dokumentasi pelaksanaan pemeriksaan itu harus dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Jadi kertas kerja pemeriksaan itu sebagai bukti resmi bahwa pemeriksaan pajak dilakukan. Jadi ketika tidak ada kertas kerja pemeriksaan, maka dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak yang berlangsung itu tidak sah atau ilegal. Lalu terkait standar pelaporan. Jadi laporan hasil dari pemeriksaan ini haruslah disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan yang telah dilaksanakan atau telah dibuat atau diisi selama proses pelaksanaan pemeriksaan pajak. Lalu laporan hasil pemeriksaan ini haruslah memuat tentang pelaksanaan pemeriksaannya, simpulan-simpulan yang ditemukan, dan usulan dari pemeriksa pajak, serta dapat memuat pengungkapan informasi-informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. Lalu yang terakhir adalah jangka waktu pemeriksaan, di mana jangka waktu pemeriksaan pada umumnya terdapat dua jangka waktu, yaitu jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Nah, jangka waktu pengujian sendiri itu paling lama itu ada pada pemeriksaan lengkap, di mana seperti yang kita tahui bahwa pemeriksaan lengkap itu berisikan seluruh jenis pajak yang diperiksa secara mendalam, yaitu paling lama sekitar 5 bulan. Lalu di bawahnya adalah pemeriksaan terfokus, di mana walaupun juga dilakukan secara mendalam, namun jenis yang atau objek yang harus diperiksa itu hanya satu atau beberapa pos saja. Dan pemeriksaan terfokus ini memakan memiliki jangka waktu paling lama 3 bulan. Lalu yang terakhir adalah spesifik, di mana pemeriksaan ini dilakukan secara sederhana sehingga waktu yang paling lama itu tidak cukup lama, tidak perlu lama-lama alias hanya 1 bulan. Nah, setelah waktu pengujian maka muncullah waktu pembahasan akhir, di mana jangka waktu pembahasan akhir ini hanya 30 hari dari di mana hitungan 30 hari ini dilakukan ketika SPHP disampaikan dan dari SPHP tanggapan hitungan 30 hari ini dimulai dari munculnya SPHP, tanggapan SPHP, pembahasan akhir dan pembuatan laporan hasil pemeriksaan. Jadi, penghitungan jangka waktunya itu untuk pengujian itu dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan atau SP2 disampaikan hingga SPHP disampaikan atau surat pembahasan hasil pemeriksaan. Dan pembahasan akhir dan pelaporan itu dihitung sejak SPHP disampaikan sampai tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani atau dibuat atau diterbitkan. Mengapa menggunakan disampaikan bukan diterima atau dibuat? Karena belum tentu surat yang disampaikan itu memiliki waktu atau tanggal yang sama dengan waktu yang dibuat atau diterima. Oleh karena itu, perlu keterangan yang spesifik waktu dimulai kapan, yaitu ketika SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Nah, proses penyampaian ini dapat berupa secara langsung atau secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu dapat melalui pos atau kurir atau ekspedisi yang berfokus pada pengiriman barang. Jadi, untuk hal ini, Grab atau Gojek yang memiliki fitur pengiriman barang itu tidak dapat dilakukan
atau tidak dapat dianggap sah karena Grab atau Gojek sendiri itu berfokus pada pengantaran penumpang, bukan pada ekspedisi barang. Selanjutnya yaitu dari terkait perpanjangan jangka waktu pemeriksaan. Sebenarnya umumnya tidak ada perpanjangan, namun dapat dilakukan perpanjangan itu semaksimal sebanyak 4 bulan, khusus untuk kasus tertentu yaitu terkait audit grup usaha atau transfer pricing, dan transaksi khusus yang memiliki indikasi-indikasi terjadinya rekayasa keuangan. Dan perpanjangan ini hanya terbatas pada jangka waktu pengujian. Lalu selain ketiga jenis pemeriksaan tadi, ada yang namanya pemeriksaan spesifik atas data konkret. Tidak seperti tadi yang 30 hari, pemeriksaan spesifik ini hanya cukup melakukan 10 hari jangka waktu pengujian dan 10 hari jangka waktu pembahasan. Karena pada spesifik data atas data konkret ini, pemeriksaan yang dilakukan itu memiliki data-data yang sudah jelas dan nyata sehingga tidak perlu dilakukan secara lama-lama atau mendalam lagi. Dan pemeriksaan ini tidak perlu melakukan perpanjangan. Lalu yang terakhir adalah jangka waktu pemeriksaan tujuan lain, di mana pemeriksaan tujuan lain itu maksimal 4 bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan atau SP2 disampaikan hingga pelaporan SPHP. Hingga pelaporan, di mana tidak ada pembahasan akhir dan tidak ada perpanjangan. Baik, sekian presentasi dari saya, Dinda Putriansas. Terima kasih telah mendengarkan. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.